berlimpah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih dinikmati kesempatan dan kita masih dapat melaksanakan salat subuh di masjid yang kita cintai pada pagi hari ini. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah salat subuh rahimahullah, mari kita buka acara kita peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mendengarkan ceramah peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, mari kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Umum Yayasan Masjid Taqwa kepada Bapak Muhammad Aidin Adari. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita panjatkan syukur dan Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi ini kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan, kesempatan bisa sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Intinya kita syukur atas kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Ustadz Mahfud, alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita, dan yang hormat juga seluruh jemaah Masjid Taqwa dan Bapak Ibu Ketua RT, Ketua RW yang sempat hadir pada subuh ini. Terima kasih atas kehadirannya. Pertama-tama saya selaku ketua ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan undangan kami, yang mana kita biasanya hari ini zikir obat, tapi sepakat dan terus kita adakan SKBA. Ini Pak Ustadz, kali ini Masjid Taqwa ini sudah menjelang 45 tahun. Wiket hari besar itu selesai sholat subuh, jadi tidak lagi yang namanya habis sisa. Jadi inilah kegiatan Masjid Taqwa ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kepada saya juga langsung mengundang untuk zikirnya kita undur besok subuh. Silakan diaturi sekalian acaranya, kasih dan berpikir bersama teman saya. Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak sampaikan saja. Terima kasih atas hadiahnya. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yayasan Masjid Taqwa yang telah menyampaikan kata sambutannya. Baiklah Bapak Ibu, mari kita dengarkan kata ceramah peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Bukhari. Kepada Pak Ustaz Ahmad Bukhari kami sediakan waktu lebih kurang 30 menit. Kepada Pak Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد. Yang kami hormati Ketua Masjid Taqwa Bapak Muhammad Aidil Al-Ahari SD, dan yang kami hormati segenap para pengurus Masjid Taqwa beserta jajaran-jajarannya dan para jemaah hadirin hadirat yang insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pagi hari yang cerah ini kembali dipertemukan yang insyaallah keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hari Rabu adalah hari sebagaimana rutinitas kita menunaikan zikir taubat. Tapi berhubung hari ini kita memperingati Isra wal Mi'raj, maka zikir tersebut nanti insyaallah akan dialihkan di rumah kediaman kantor kita Bapak Muhammad Aidil Al-Ahari SD dalam rangka tasyakuran minat beliau yang ke-53. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat, walafiat, umur yang panjang insyaallah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi MC telah memberikan waktu kepada kami lebih kurang 30 menit. Kalau ceramah Isra baik itu Pak, tidak makan waktu sejam, tidak cukup dengan waktu sejam. Kalau Mi'raj baik itu paling standarlah setengah jam, sejam setengah 2 jam. Jadi kita pagi ini ceramah tak ada pula lama, paling 4 jam. Cuma perlu waktu diminta kita berikhtisar, kita membek mukhtasar, diringkas baik kesimpulannya. Perjalanan Isra wal Mi'raj kalau nak dikaji dengan otak tidak ada temu, nak dikaji menurut kebiasaan tidak mungkin, menurut akal manusia impossible. Ngapa? Karena ini yang memperjalankan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas dari kalimat asal kata di dalam surah Bani Israel, Allah mengawali dengan kata Subhana. Maha suci Allah, alladzi asra bi'abdihi lailan, yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid al-haram yang berada di Mekah menuju ke masjid al-aqsa yang berada di Yerusalem, Palestina. Kenapa demikian? Karena di masa itu kendaraan pada umumnya belum ada, pesawat tempur belum ada, helikopter untuk ayah uang kata sudah, mobil belum ada, motor belum ada, yang ada onta, kuda, keledai. Itu dulu Nabi perjalanan dari Mekah ke Aqsa ke Palestina, kalau memakai kendaraan onta menempuh jarak perjalanan lebih kurang 2 bulan lamanya. Pakai onta itu kalau ontanya sehat. Terbayang tak kalau ontanya sakit, masuk angin, ampak pengacingan, lama-lama ya. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya lah yang memperjalankan. Maka kalimatnya itu diawali dengan kata Subhana. Subhana yang berasal dari 3 kata saja. Sabah fi'il madhi, yasbahu fi'il mudhari, sabhan, tetapi dibaca Subhana. Sama dengan kata Qur'ana, dengan tasrif asal kata qara'a, yaqra'u qur'an, sabaha yasbahu sabhan. Nah, ini ilmu namanya, ada ilmu tasrif. Kalau dia pernah ngaji pesantren, ngapa lagi baca Subhana? Subhana ini menunjukkan kalimat isim. Isimnya isim apa? Alladzi la yansarif,
ditambah dengan alif nun, hana, subhana. Apa maknanya? Setiap kalimat di dalam Al-Quran dia mengawali kata subhana. Setiap perbuatan Allah itu tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa ditiru-tiru, tidak baca direka-reka, tidak bisa dicontoh-contoh. Subhana, artis cerita Allah yang memperjalankan hamba-Nya. Tapi dengan kuasa Allah Ta'ala, Allah cukup mengutus makhluknya yang bernama Buraq. Buraq ini pengertian pada bahasa kilat. Kalau pengertian pada istilah kendaraan khusus yang berwarna putih dari surga, kendaraan khusus dari surga yang berwarna putih, lengkap dengan kecananya, lebih kecil sedikit daripada bagal. Bagal itu kuda, dan lebih besar sedikit daripada himar. Himar itu peranaan antara kuda dengan keledai. Tapi sekali dia mengepakkan sayapnya, dia terbang mi'atu alfin sanatan tariqa, 500.000 tahun manusia berjalan kaki. Begitu dia terbang, lep secepat kilat, langsung sampai. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu, kalau katanya jadi, pasti akan terjadi. Lamhil basar, sekejap mata, auhu akrab, atau belum mata kita berkedip sudah sampai. Ini dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Logikanya macam ini Bapak Ibu sekalian. Kita nak hari ini berangkat ke Jakarta, pesawat jam 6 pagi atau kelak misalnya. Kita packing, masukkan segala perlengkapan, baju, celana dan lain sebagainya. Waktu kita packing tadi, ada semut masuk ke dalam kantong baju, melok dipak koper ke dalam bagasi. Kita terbang lebih kurang 45 menit, nyampilah di Jakarta. Hari itu juga kita balik pesawat yang kedua, katakanlah anggaplah jam 13.00. Dari Jakarta balik ke Palembang lagi, belum sempat kita pakai itu baju, kita buka. Tiba-tiba itu semut keluar dari koper, ketemu sama kawan-kawan yang lain. Apa kata semut ngomong? Kamu tahu dah, aku barusan habis terbang ke Jakarta. Logikanya macam itu, ya? Aku aja kawan-kawan semut yang lain, gila orang ini. Jadi peristiwa Isra wal Mi'raj itu wajar kalau Nabi Muhammad SAW dikatakan gila oleh orang kafir. Mereka melihat Nabi, mereka ketemu Nabi, mereka berdialog dengan Nabi, bahkan mereka menyaksikan mukjizat. Tetapi mereka semakin nampak keingkaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita meskipun tidak melihat Nabi, tidak menyaksikan mukjizat, tidak bertemu langsung dengan Nabi, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan iman ini akan selalu kita pelihara, kita jaga sampai akhir kita hayat dan sampai dengan 7 keturunan, bahkan lebih daripada itu, Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Artinya yang memperjalankan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kehendak Nabi Muhammad SAW. Cuman ada yang ngomong Nabi itu dia mi'rajnya itu ruh baik, bukan dengan jasad. Ada kan yang ngomong macam itu. Kalau dia ruh baik berarti mimpi tidak baca dijadikan patokan. Makanya kalimatnya dipertegas lagi, li abdihi itu maknanya ruh dan jasad. Dhamirnya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Bapak Ibu sekalian, perjalanan Isra wal Mi'raj ini itu merupakan salah satu bukti mukjizat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak diberikan kepada para nabi dan rasul terdahulu. Karena ini juga termasuk mukjizat yang terbesar setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Bapak Ibu, para jemaah sekalian, anak-anak 3 bayi intisari, hikmahnya. Sebab kalau kita bahas panjang, apa hikmahnya? Hikmah perjalanan Isra wal Mi'raj itu ada 3 hikmahnya. 1,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipertemukan dengan para nabi dan rasul yang telah wafat ribuan tahun yang lalu. Ketika naik di langit pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipertemukan dengan Nabi Allah Adam alaihi salam, Abul Ajsam, bapak dari segala jasad Nabi Adam. Adapun abal arwah, bapak di segala arwah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam sebuah hadis qudsi Allah menyatakan, laulaka ma khalaqtu aflak, jika bukan karena engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika bukan karena engkau tidak akan pernah kuciptakan alam semesta. Jadi Allah Ta'ala pertama kali ciptakan sebelum alam ini ada, yakni Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Nur Muhammad itulah makalah terpancar segala yang ada. Wa ma khalaqtul jinna wal ins, barulah keluar ayat itu. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan illa liya'budun, beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang pertama dipertemukan dengan Nabi Adam. Nabi Adam itu umurnya 930 tahun. Tingginya tidak puluh tinggi, cuma 20 meter. Atau yang mengatakan di riwayat lain 40 meter. Umurnya 930 tahun. Anak Nabi Adam tidak terlalu banyak, cuma sikok. Yang paling banyak adiknya 39. 20 lanang, 20 betina. Kata Nabi Adam. Kemudian di langit kedua dipertemukan dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa, ya, Nabi Isa kakek, dia di akhir zaman, puncaknya sebelum hari kiamat. Dalam hadis riwayat mutawatir banyak menjelaskan beliau itu kakek turun di waktu subuh. Begitu Dajjal keluar, Imam Mahdi muncul, maka Nabi Isa dia diturunkan ke bumi. Tujuannya bukan untuk membawa risalah baru, tapi meneruskan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meluruskan fitnah atas nama dirinya anak Tuhan. Karena yang punya gawe Nabi Isa itu adalah anak Tuhan, itu adalah gawe siapa? Al-Masih Dajjal. Dajjal itulah kakek dia dengan takdir Allah mati melalui wasilah di tangan Nabi Isa alaihi salam. Di langit ketiga dipertemukan dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, ya, bukan Nabi Yusuf Quran. Nabi Yusuf. Langit keempat Nabi Idris. Langit kelima Nabi Harun. Langit keenam Nabi Musa. Di langit ketujuh dipertemukan dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lamma taqal Baitul Ma'mur sallal iman. Manakala Nabi naik ke Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur itu Ka'bah, sama seperti yang ada di Mekah. Ka'bahnya para malaikat ketika tawaf di langit ketujuh namanya Baitul Ma'mur, tempat yang Allah muliakan, tempat yang Allah sucikan. Di situ Nabi ditunjuk memimpin salat menjadi imam. Siapa makmumnya? Para nabi dan para rasul dan para malaikatul muqarrabin. Nabi lah ditunjuk menjadi imam. Di dimensi yang kedua, Bapak Ibu sekalian, hikmah perjalanan Isra wal Mi'raj itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan dengan kejadian-kejadian yang akan datang. Apa itu? Nabi diperlihatkan siksaan neraka dan Nabi diperlihatkan nikmat di dalam surga. Ya. Tapi sebelum Nabi diperlihatkan itu, begitu naik langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ternyata di dalam tafsir Sawi, syarah dari tafsir Imam Jalalain, di situ dijelaskan ketika Nabi Isra wal Mi'raj itu dari bumi menuju langit pertama itu menempuh jarak perjalanan 100,000 sanatan tariqah. 500.000 tahun manusia berjalan kaki.
Ketika Nabi melihat langit pertama, ternyata Nabi takjub dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi melihat bahan baku langit pertama itu ternyata Allah ciptakan mimma in makfufin maujin. Allah ciptakan bahan-bahan baku langit pertama dari air yang ditahan bagaikan ombak. Di pucuk langit sana banyak pak isinya. Mendak percaya cuba naik pucuk sana. Langit pertama. Kenapa? Karena ayat menjelaskan dalilnya wa anzala minas samaa'i maa'a, dan kami turunkan air dari langit bukan dari bumi. Loh, cak mana dengan sungai, cak mana dengan lautan? Bumi ini ketika dia dikeruk keluar mata air atau ada yang namanya lautan, itu cuma sekedar wadah gunungnya untuk menampung. Tetapi hakikat sumber air itu ternyata di langit pertama. Begitu Nabi dinaikkan di langit kedua, ternyata bahan baku yang Allah ciptakan langit kedua itu ternyata min hadidin, dari besi. Jadi kalau lo nggak nyari besi, jangan nyari di Quran. Naik ke langit kedua, besi kalau di besinya. Naik ke langit ketiga, itu Allah ciptakan bahan bakunya dari tembakau. Di langit keempat, Allah ciptakan naik pucuk dikit lagi bahan bakunya dari perak. Di langit kelima, Allah ciptakan bahan bakunya dari emas min zahabin. Pertama banyu, kedua besi, ketiga tembakau, keempat perak, kelima emas. Ada yang kurang kami bicara. Satu banyu, kedua langit kedua Allah ciptakan bahan bakunya dari batu marmer yang berwarna putih keputihan. Batu marmer yang berwarna putih keputihan. Tentunya batu marmernya yang ada di dunia ini itu baru contoh sedikit, contoh saja jauh batu marmer. Kalau Bapak Ibu pernah berangkat haji ke Mekah atau ke Madinah, berangkat umroh, itu batu marmer paling mahal di dunia. Tapi istimewanya hari panas terik model macam mana itu batu jatuh tinggi. Apalagi batu marmer di langit kedua itu luar biasa. Tak tahu macam mana modelnya. Cuma tak ada mereknya. Produknya ke langit. Produknya dari langit. Langit ketiga besi, langit keempat tembakau, langit kelima perak, langit keenam min zahabin, emas. Bapak, kalau ibu tak beli emas, Pak, ajak ke langit keenam. Jangan ke toko emas. Itu sumbernya langit keenam itu banyak emas di pucuk sana. Dan di langit ketujuh, ketika Nabi ditampakkan begitu indah sebelum melihat surga, ternyata langit ketujuh itu Allah Ta'ala ciptakan bahan bakunya min yakutatin umara, dari batu yakut yang berwarna merah kemerahan. Luar biasa. Kita batu yakut yang ada di dunia ini rela, kalau memang dia asli sedikit baik, kan dia ciri-cirinya ada tak sini yang tukang batu. Yang tukang batu dia ahlinya. Taruh di banyu, dia mancap nembak ke pucuk warna merah. Itu seberapa miliar itu harganya? Mahalnya apalagi di langit ketujuh sana. Nah, hikmah yang kedua, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan dengan kejadian yang akan datang. Nabi melihat surga dan Nabi melihat neraka. Inda sidratil muntaha falahu jannatul ma'wa. Di sisi sidratul muntaha, langit ketujuh, Nabi melihat ada jannatul ma'wa. Jannatul ma'wa, ada surga di situ. Dari langit ke langit, langit pertama sampai langit ketujuh, itu di total 500 tahun. 500 tahun dikali dengan 7 berarti 3.500.000 tahun manusia kalau berjalan kaki umurnya panjang, pajak dia tempuh kalau bisa. Mak itu juga baliknya 3.500 tahun dikali 2 sama dengan 7 juta tahun manusia berjalan kaki kalau umurnya sampai. Kalau umurnya sampai
Tapi impossible tidak mungkin, karena walikulli ummatin ajal. Tiap-tiap umat, tiap-tiap manusia itu ada batas waktu yang telah Allah tetapkan. Bapak Ibu sekalian, Nabi melihat surga. Surga pertama Nabi senang, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam, ketujuh Nabi senang sumringah. Simbol tamsil umatnya bakal dimasukkan surga. Itu pasti suka lama ya. Di neraka pertama Nabi tidak sanggup melihat. Neraka kedua untuk siapa itu Jibril, itu untuk orang yang kafir. Neraka kedua untuk orang yang neraka yang paling bawah, itu nerakanya orang yang munafik. Cuman munafik ini berbagi dua juga. Ada orang munafik yang muslim, ada orang munafik yang kafir. Tapi orang yang kafir munafik inilah sudah dia kafir munafik pula. Dia fi nari jahannam khalidina fiha. Kekal selama-lamanya di neraka jahannam. Adapun munafik, orang munafik yang dia beragama Islam, dia kaget kena siksa dulu, ada imannya sedikit la ilaha illallah, baru kaget diangkat dengan rahmatnya Allah Ta'ala. Cuman lama makan di sana, papas ringkas dulu dia kena siksa. Ada neraka itu Allah siapkan untuk orang yang kafir. Neraka kedua untuk siapa Jibril, untuk orang yang kafir. Neraka ketiga untuk siapa yang Jibril, untuk orang Yahudi. Neraka keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampailah ketujuh, malaikat Jibril tak ada nyawa. 3 kali ditanya oleh Nabi, untuk siapa neraka ketujuh itu ya Jibril? Ummatuka ya Muhammad, untuk umatmu ya Muhammad. Ketika Nabi mendengar untuk umatmu, tiba-tiba Nabi jatuh pingsan. Tidak sanggup menerima keadaan, tidak sanggup menerima takdir yang telah Allah tetapkan. Ada masih di antara umatnya yang masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kullu ummati dakhala al-jannah. Umatku, tiap-tiap umatku akan dimasukkan ke dalam surga, kata Nabi. Illa man aba, kecuali yang tidak galak masuk ke dalam surga. Qila lahum ya Rasulullah, qila wa ma hum ya Rasulullah. Dikatakan, para sahabat bertanya, siapa mereka yang tidak galak masuk surga itu ya Rasul? Man ata'ani kana ma'i fil jannah, wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepada aku, dia bersamaku di dalam surga. Siapa yang tak galak taat dengan aku, ingkar dengan aku di Nabi, maka dialah yang galak masuk ke dalam surga. Tapi lagi-lagi Nabi, Allah Akbar, cintanya Nabi dengan umatnya, tidak galak masuk ke dalam surga sebelum memastikan umatnya itu dimasukkan ke dalam surga bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Bu, Pak, yang paling banyak Nabi jingok di dalam neraka itu kaum Hawa, banyak perempuan. Tapi insya Allah kalau ibu-ibu di sini, insya Allah ibu-ibu di sini ahli surga kalau insya Allah ya. Ibu yang di mana? Yang di sana. Pokoknya di sana nggak tahu. Nabi melihat perempuan-perempuan yang kena siksa. Ada yang Nabi melihat kepalanya disiram dengan coran dari api neraka. Hancur itu kepala sampai ke kaki, dibuatkan lagi, disiram lagi, dicor lagi dengan timah api neraka. Itu tamsil laku Jibril. Ya Muhammad, itulah tamsil perumpamaan umatmu di dunia tatkala keluar rumah bagi perempuan tidak galak pakai jilbab. Tidak galak pakai jilbab. Yang benar mana Ustaz, hijab aku jilbab? Bapak Ibu sekalian, yang benar itu kalimat Quran, tak usah diganti-ganti lagi. Yudnina alaihi min jalabibihinna. Itu jamak taksir dari kata jalabah. Yujalibu jalabibihinna. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihi min jalabibihin. Dzalika adna an ya'rafna wala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahim. Hai para nabi-nabi, katakan, sampaikan kepada istri-istrimu
wa banatika, kepada anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan kepada perempuan yang beriman, yudnina 'alaihi min jalabibihin, jika mereka hendak keluar rumah maka wajib mengulurkan jilbabnya, wajib menutup auratnya, wajib menutup auratnya dari muka sampai telapak tangan minimal. Muka yang beliau terbuka dan telapak tangan. Selain daripada itu aurat. Begitu Bapak Ibu sayang sama bini, bapak yang sayang sama bini, bapak yang sayang sama anak perempuan, yai-yai yang sayang sama cucu betina, ibu-ibu yang sayang sama anak betina, ibu-ibu yang sayang sama cucu betina, keponakan betina, wong tua betina, suruh mereka kalau keluar rumah pakai jilbab. Kalau hijab itu cuma sekedar pembatas hijab, tabir, sama sekali kan? Mahjub, terdinding. Ini ditutup. Sebatasnya bayang tertutup kalau hijab, tapi kalau jilbab seluruhnya tertutup kecuali muka dan telapak tangan. Banyak sebenarnya yang Nabi tengok tampil siswawan neraka itu, Bu. Kalau kita bahas tidak selesai waktu ini, sudah jam 6 kurang 10 menit. Yang terakhir, hikmah yang terakhir, Nabi Muhammad SAW dapat perintah salat 50 waktu sehari semalam. Awalnya Nabi itu dapat perintah salat 50 waktu, hadisnya panjang. Sampailah kata Nabi turun lagi, Nabi di seluruh baik. Nabi ini nurut baik, tidak pernah mangkal. Ketika Allah perintahkan putuskan 50 waktu bagi umat Nabi Muhammad SAW, maka waktu Nabi nak balik di langit ke-6 dicegat oleh Nabi Allah Musa. Apa kata Nabi Musa? Ya Habibullah. Di situ Nabi ketika Isra Mi'raj dapat gelar Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Allah Ibrahim Khalilullah, sama kekasih Allah, cuma kedudukan Khalil dengan Habib, Habib di atas Khalil, ya, itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu sekalian perlu diketahui, ketika Nabi Isra wal Mi'raj bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim, Nabi Ibrahim sedang menyender di tiang Baitul Ma'mur. Ketika Nabi melihat wajah Nabi Muhammad SAW itu sama dengan Nabi Allah Ibrahim, makanya di dalam tahiyat akhir itu yang kita baca sunat, diajarkan sunat, meskipun sunatnya dia sunat hayat, disunnahkan kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim ila akhir. Ternyata wajah Nabi Muhammad SAW itu mirip dengan wajah Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalam. Nah, Nabi mendapat perintah salat 50 waktu. Nabi Allah Musa, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Habibullah, kau dapat perintah salat 50 waktu, sedangkan aku dan umatku mendapat perintah salat itu cuma sabahan, waktu pagi dan petang, 2 kali. Ada keterangan riwayat yang berbeda mengatakan 1 hari sekali. Lagi banyak tak kuat, apalagi umatku 50 waktu lama. Bahkan konon menurut suatu riwayat Nabi Allah Musa itu kalau dia marah, Pak, kalau dia marah jangan coba-coba bulu romonya ini tembus ke jubahnya. Jadi Nabi Allah Musa sangat gagal. Nabi Allah Musa ketika terjadi percekcokan antara laki-laki Yahudi dengan Bani Israel, umat Nabi Musa, dipisahkan Nabi Allah Musa. Yahudi ini nak nangani Nabi Allah Musa, dinjuklah suatu kata-kata, tampaklah sama Nabi Allah Musa, mati mamang itu. Tampaknya oleh Nabi Allah Musa, tidak tahu rupanya. Ngapa? Gagahnya Nabi Allah Musa. Luar biasa. Umat aku sehari 2 kali sholat, yang tidak sanggup, apalagi umatmu minta kurang lagi, minta kurang lagi. Ini bukan untuk menjatuhkan martabat kenabian. Di sini Nabi, meskipun Nabi itu asyraful anbiya wal mursalin, beliau adalah Nabi yang terakhir dan beliau tentu hormat kepada Nabi Allah Musa alaihissalam yang lebih tua secara lahiriah. Mohon sama Allah Ta'ala
Sampailah dikurang. 5 waktu itu pun masih didesak Nabi Allah Musa. Apa jawab Nabi? Aku malu kepada Allah Ta'ala. Dan ternyata itu taktik Nabi Allah Musa menurut ulama. Kenapa? Karena ketika Nabi Allah Musa ketika munajat di Bukit Tursina ingin melihatkan Allah, itu tidak sampai. Ada dikisahkan dalam di surah Al-A'raf, Rabbi arini anzur ilaik. Tuhan, tampakkanlah wujudmu, tampakkanlah dirimu, tampakkanlah zatmu. Jawab Allah, qala lan tarani. Lan dalam bahasa Arab itu ada lan, ada lam, ada la. Kalau la ini lawan dan kalau la itu tidak. La a'budu ma ta'budun. Tidaklah kami menyembah apa yang kalian sembah. La atau lam, lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak. Adalah tidak. Adalah tidak akan. Tapi kalau lan amil nasab isim zaman istiqbal. Apa maknanya? Lan taroni, tidak akan pernah sekali-kali hai Musa kau bisa melihat aku, kata Allah. Walaupun sekali tidak pernah kau bisa melihat aku hai Musa, kata Allah Ta'ala. Tapi kalau kau nak melihat aku, maka lihatlah Bukit Tursina. Andaikan bukit itu dia masih tetap pada posisinya, niscaya kau bisa melihat aku. Tapi ternyata dengan kuasa Allah Ta'ala, falamma tajalla rabbuhu lil jabal, manakala Allah tajalli, bukan menampakkan wujudnya, bukan menampakkan dirinya, bukan menampakkan zat yang laisa kamitslihi syai'un, yang tiada seumpama dan umpama yang menyerupai Allah. Tapi di situ Allah baru menampakkan sebagian kekuasaannya, sebagian kecil kekuasaannya. Kharra Musa sa'iqa, itu bukit itu hancur lebur. Bukit itu meleleh, tidak sanggup. Di situ Nabi Allah Musa pingsan, dalam riwayat mengatakan mati. Akhirnya Nabi Allah ketika Nabi Musa dibangkitkan, dia bertobat kepada Allah Ta'ala. Nabi Musa tidak baca, tapi Nabi Muhammad SAW dia langsung bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bertemu ini tidak sama seperti kita bertemu cokoknya model macam ini, bukan. Ya, kita ini ketemu juga Pak, ketemu juga dengan Allah. Tapi ruh kita, as-salatu mi'rajul mu'minin. Setiap salat kita 5 waktu itu mi'raj bagi orang-orang yang beriman, bagi orang beriman. Cuman kalau sudah sampai ke makom wong-wong yang sana, kalau sebatas kita nih, jadilah, jangan didakwai Bapak Ibu sekalian. Kalau yang namanya Nabi Muhammad SAW, dia di situ mendapat titah langsung perintah dari Allah. Maka ketika Nabi turun, ketika dengan Nabi Allah Musa, Nabi Musa melihat begitu menghadap Allah Ta'ala itu energinya indahnya luar biasa. Nabi baik kan luar biasa tampannya, apalagi dan Allah yang maha jamal, yang maha indah. Nabi Allah Musa begitu tengok Nabi, ada pancaran mahabbah, kecintaan, kemudian apa namanya, ta'zim, keagungan yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, ketika melihat wajah Nabi Muhammad SAW, dan singkat cerita, Nabi Muhammad mendapat perintah sholat 5 kali sehari semalam. Berapa kali Bu? 5 kali sehari semalam. Cuma kadang-kadang menurut ceramah bawaan Nabi subuh ini duduk sampai tidur terkantuk. Sampai Ustaz ngomong, nah kita ini dapat perintah 5 hari sekali. Nah ini kawan, 5 kali sehari semalam. Subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Nabi Adam kebagian sholat cuma di waktu maghrib. Nabi Adam. Nabi Musa kebagian ada yang mengatakan sholatnya di waktu subuh. Ada yang mengatakan sholatnya di waktu isya. Kalau Nabi Isa kebagian sholatnya hanya di waktu subuh. Zuhur itu untuk Nabi Yunus. Asar itu untuk Nabi yang lain.
Ada yang 1 hari 1 waktu, ada yang 1 hari 2 waktu. Kemudian ada sejarah kenapa penyebab terjadi salat di waktu zuhur. Maka kata Nabi, wa amma salatus zuhri, adapun sejarah penyebab sejarah salat zuhur itu bara api neraka dinyalakan di waktu zuhur. Kenapa ada sejarah salat di waktu asar? Nabi Allah Adam dan Ibunda Hawa melanggar memakan buah khuldi di waktu asar. Kenapa ada sejarah penyebab salat di waktu maghrib? Taufat Nabi Allah Adam dengan Ibunda Hawa diterima Allah Ta'ala di waktu maghrib. Dan kenapa ada sejarah salat di waktu isya? Wa amma salatul isya yawmal qiyamati dhulmatun al-qabri zilmatun. Hari kiamat nanti gelap dan di alam kubur juga gelap. Siapa yang menunaikan salat isya secara berjamaah, Allah, siapa yang menunaikan salat isya, maka Allah akan karuniakan cahaya nur di hari kiamat. Tatkala alam ini gelap, Allah berikan cahaya. Dan tatkala masuk ke alam kubur pun Allah berikan cahaya. Dan kenapa ada sejarah salat di waktu subuh? Wa amma salatus subuhi bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar, agar terbebas daripada golongan orang-orang munafik dan terlepas dari siksa api neraka. Maka yang paling berat salat di waktu subuh. Karena apa? Karena waktu subuh itu perjuangan antara manusia dengan iblis pertama kali ketika dia bangun. Bapak Ibu sekalian. Nah, ngomong-ngomong masalah salat ini termasuk rukun Islam. Rukun Islam yang ini. As-salatu imaduddin, faqad aqamaha aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat merupakan tiang agama. Barang siapa yang meninggalkan salat sama dengan mendirikan agama, dan barang siapa yang mendirikan salat sama dengan mendirikan agama, yang meninggalkan salat sama dengan merubuhkan agama. Jadi muru auladakum bis-shalah, sampai-sampai Nabi perintahkan kepada anak-anak kalian untuk menunaikan salat tatkala berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika mereka berani meninggalkan salat ketika berumur 10 tahun. Pukul di sini bukan untuk menyakiti, bukan untuk menzalimi, tetapi memberikan penegasan kepada anak jangan pernah bermain-main dengan masalah salat. Kalau kita bahas masalah salat, waktu tidak cukup sejam, Bapak Ibu sekalian. Karena intisari dari perjalanan Isra wal Mi'raj itu adalah salat, adalah salat. Jangan pernah sekali-kali meninggalkan salat. Man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara biha. Siapa orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka sungguh kata Nabi, dia kafir yang nyata. Kafir sini maknanya apa? Cuma jangan kita katakan orang yang tidak sembahyang kafir, dan jangan. Itu antara dia dengan Allah Ta'ala. Antara dia dengan Allah Ta'ala. Bainal muslim wal kufir wal kufri, kata Nabi, yang membedakan seseorang itu muslim atau kafirnya as-salat. Lihatlah di dalam salatnya. Bapak Ibu sekalian, apabila seseorang itu sudah meninggalkan salat sekali lagi, maka akan tertulis di pintu neraka sakor namanya dengan nama bapaknya. Sekali lagi akan tertulis di pintu sakor namanya dan nama bapaknya. Sehingga Al-Quran mengatakan, ma salakakum fi sakor, apa yang menyebabkan kalian sampai ke neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, kami dulu di dunia tidak sholat. Pertanyaannya, bagaimana dulu kita yang tidak sholat, yang sudah pernah lama meninggalkan sholat, apakah nama kita akan tertulis di api neraka? Sudah tertulis. Bagaimana cara menghapusnya? Tidak ada lain dengan menghapusnya, kata Nabi, fatsbahha hasanatan. Sebagaimana Abi Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Nabi SAW, aku jawab Nabi, jika amal sayyi'atan, jika engkau pernah melakukan perbuatan yang buruk, fatsbahha hasanatan, maka tutuplah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Maka ada namanya qada salat. Ada namanya qada salat. Qada itu Allah tidak ngutangin. Ada orang yang pahamnya beda kan? Oh Tuhan tidak berhutangi, Allah memang tidak berhutangi, tapi kita kan dihisab.
pertama kali yang dihisab itu sholat. Cuma jangan pula dalil qada ini dijadikan alasan kalau nak pergi bela qada bela. Ini juga tidak boleh, haram. Bahkan Imam Syafi'i berpendapat ada satu surah yang menjadi rujukan dalil di dalam sholat, meskipun tidak ada menyebut masalah sholat. Wa dzakirhu fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ini ayatnya. Dan memberi peringatan kepada mereka. Mereka siapa? Mereka yang meninggalkan tarikh sholat, yang pernah meninggalkan sholat. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya peringatan tersebut akan memberi manfaat bagi orang-orang yang beriman. Bahkan dalam hadis dikisahkan ketika Nabi habis perang, ya, kalau tidak salah perang Mu'tah saat itu, perang Mu'tah, Nabi kecapean. Malam hari begadang, ngomong sama Sayyidina Bilal agar dia tidak ada tidur, tapi ternyata Sayyidina Bilal juga tidur. Ketika Nabi terbangun pertama kali ditengok, tidur galau artinya. Ya, ketika ditanya sama sahabat yang lain, ada tak di antara kamu yang sudah sholat? Ya Rasulullah, kami belum sholat. Matahari sudah sepenggalah. Nabi matahari sudah terbit. Maka di situ Nabi ngomong, "Falyatawadda' bis shalah." Segeralah berwudu, mari kita tunaikan sholat. Bapak Ibu sekalian, yang inilah yang menjadi landasan rujukan adanya qada sholat. Kita yang pernah tinggalkan 10 tahun, 5 tahun, jangan lupa setiap kita sholat 5 waktu, kalau nak pakai qada di hari waktu-waktu keliling, maka tunaikanlah. Jangan sampai kita mati mendadak, mati ngejut, belum terbayar. Andai kan itu sudah kita lakukan sampai lagi ajal, Pak, misalnya kurang nih, aku ini masih 5 tahun lagi misalnya mati, kita nunggu mengharap rahmat Allah lagi. Artinya si hamba ini memang benar-benar tak berbenah diri. Itu rahmat dari Allah Ta'ala. Tapi ketika itu dia ngomong sudahlah, itu Tuhan maha pengasih maha penyayang, tidak segampang itu. Maka itu kita ada yang namanya dalil qada itu dalam salat. Nah, berhubung hari sudah jam 6:05, sudah siang, ya. InsyaAllah kalau seandainya ada waktu lagi, ada kesempatan lain juga disampaikan, karena untuk membahas masalah sholat ini lebih kurang sejam. Rukun sholat itu kan arkan sholat 17. Rukun sholat itu ada 17 perkara. Di antaranya itu at-tuma'ninatu fihi, tuma'ninah, tenang di dalam setiap gerakannya. Mudah-mudahan yang kami sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan insya Allah kita termasuk dalam orang-orang yang senantiasa membutuhkan sholat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa membutuhkan sholat, bukan cuma sekedar menggugurkan kewajiban saja. Lebih kurang mohon maaf kepada Allah Ta'ala, kami mohon ampun yang sedikit-sedikitnya. Haranallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin fi 'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma ij'alna syakura waj'alna sabura waj'alna fi 'ainina sabira wa fi a'yunin nasi kabira. Allahumma iftah lana min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi wa zidna ilma wa fahman fil layli wan nahar. Allahumma awrithna ilma ma lam na'lam nas'aluka billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, maka kenapa beberapa yang